Firman Tuhan sebagai nas pengantar ibadah ini dikutip dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. The First Peter chapter 5 verse 6 and 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa pengakuan kita di hadapan Tuhan. Betapa kami menyadari Tuhan, hati kami masih penuh kerak-kerak kegelisahan dan kekhawatiran, kegalauan dan kecemasan yang membuat iman kami tidak bening dan hidup kami tidak memantulkan cahaya kemuliaan-Mu selaku orang percaya. We confess our lack of faith before you and ask for your mercy. Please strengthen our faith so we will be able to put our trust in you, O Lord. Please have mercy on us, O Lord. Nyanyian pujian ini mengungkapkan pengakuan kita juga, meski tak layak diriku, just as I am. Adanya jiwaku sungguh bercerah, darah-Mu pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Just as I am without one plea, but that Thy blood was shed for me, and that Thou didst me come to Thee, O Lamb of God, I come, I come. Dengan hati bersyukur, kita sambut berita anugerah yang menghiburkan ini. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau,
firman Tuhan penebusmu. For a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back. In a surge of anger, I hid my face from you for a moment, but with everlasting kindness I will have compassion on you, says the Lord, your Redeemer. Isaiah chapter 54, verse 7 and 8. Terpujilah Tuhan, Sang Penebus, syukur kepadanya. Ya, marilah kita simak firman penuntun ini agar hidup baru yang dikaruniakannya kepada kita tidak menjadi sia-sia. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Colossians chapter 3, verse 16 and 17. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Saudara-saudara, sebelum firman Tuhan dibaca dan diberitakan, marilah kita berdoa memohon penerangan dari Roh Kudus. Holy Spirit God, please enlighten us to see your vision. Enable us to understand your will and lead us into your path. In Jesus' name we pray. O Roh Kudus, berikan kami pencerahan untuk melihat visi-Mu. Mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, dan pimpinlah kami
menuju jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab akan diambil. Scripture reading is taken from the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 25 through 33. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34 seharusnya, minta maaf. Bukan 33, tetapi 34. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, ada seorang guru yang berjalan bersama dengan muridnya. Mereka harus melewati jalanan yang ada genangan air. Lalu si murid segera melepas sepatunya, lalu menetengnya di tangan. Mungkin dia takut sepatunya basah. Lalu guru itu bertanya, untuk apa kamu pakai sepatu sebenarnya? Lalu murid itu menjawab, ya untuk melindungi kaki. Lalu guru bertanya lagi,
Lalu kenapa sekarang kamu kok malah membiarkan kakimu telanjang sambil melindungi sepatumu? Jadi yang lebih penting mana? Kaki atau sepatu? Tuhan Yesus dengan nada yang sama bertanya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 25. Pertanyaan yang sungguh penting untuk direnungkan. Sepatu untuk melindungi kaki atau kaki untuk melindungi sepatu? Kita makan untuk hidup atau kita hidup untuk makan? Kita bekerja untuk hidup atau kita hidup untuk bekerja? Hari Sabat atau peraturan untuk manusia, dibuat untuk manusia, atau manusia untuk hari Sabat atau peraturan? Semua jenis pertanyaan ini, saudara-saudara, adalah pertanyaan tentang mana yang ada di urutan pertama, yang utama, sehingga diikuti kemudian oleh urutan yang kedua atau berikutnya. Mana yang lebih dulu di tempat pertama, baru disusul yang lain di tempat kedua. Dua-duanya penting, tetapi harus jelas mana yang di tempat pertama, mana yang di tempat yang kedua. Dalam kenyataan, kita tahu ini tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah untuk memilahkannya. Namun, kita memang harus selalu punya discernment. Kita harus selalu punya ketajaman untuk membedakannya. Lalu menempatkan urutannya secara benar. Bukan menghilangkan atau membuang salah satu, sebab itu tidak mungkin. Kedua-duanya, kaki dan sepatu, tubuh dan pakaian, sama-sama kita butuhkan. Dua-duanya harus ada. Tetapi, mana ditaruh di depan, mana ditaruh di belakang, harus benar. Jikalau tidak, ibaratnya kita akan seperti orang berkendara, tetapi melewati jalur yang keliru, atau berlawanan arah, atau wrong way, wrong direction. Kalau urutannya tidak benar, kita seperti orang yang berjalan di jalanan yang wrong way tadi. Saudara-saudara, sebab di dalam kehidupan ini berlaku satu prinsip, yaitu first thing first. First thing first. Yang lebih utama kita dahulukan. Dalam bahasa Tuhan Yesus di ayat 33 begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang utama harus ditempatkan di tempat yang pertama.
Jangan sampai terbalik. Kita akan merenungkan hari ini berdasarkan bacaan kita, ada tiga pasang perkara yang perlu ditempatkan pada urutan yang benar. Mana yang pertama dan mana yang kedua. Kita akan melihat pasangan yang pertama dulu, yaitu manusia dan benda. Orang dan barang. Dia yang perlu hidup, manusia, orang, dengan fasilitas penunjang hidupnya, benda, barang. Ini sepasang yang harus ditempatkan dalam urutan yang benar. Dan disinilah manusia, saudara-saudara, seringkali rancu, confused. Manusia mengutamakan benda. Si nomor 2 diutamakan. Mengutamakan benda, lalu membendakan dirinya. Manusia suka memberi cap, memberi label pada dirinya menurut ukuran barang kepunyaannya. Itu namanya membendakan dirinya. Misalnya, dia mengukur dirinya menurut gengsi yang ada pada merek barangnya. Itu sebabnya kita mengenal istilah orang membeli barang-barang bermerek untuk memberi label pada dirinya. Beli merek. Atau ia mengukur dirinya dan menempatkan nilai dirinya sebagai manusia pada kemewahan benda-benda yang dipunyainya. Dia membendakan dirinya. Kalau ngomong tentang makan, itu bukan yang penting gizi makanan itu untuk dirinya, tetapi makanan ini beli di mana, ini gengsinya. Kalau bicara tentang pakaian, itu bukan tentang fungsi pakaian itu, tetapi tentang trennya dan tentang brandnya. Akibatnya, saudara-saudara, terjadilah penilaian dan perlombaan yang semu, harga diri yang palsu, yang dikejar-kejar oleh manusia. Sebab yang harusnya nomor 2, dia taruh di nomor 1. Seorang teman Facebook saya, seorang motivator, seorang penasehat, dia mengirim tulisan yang bagus. Dia beri judul aksesoris. Tulisan ini saya bacakan, saudara, sebab tulisan ini sangat bagus. Dia berkata begini, dalam dunia busana, aksesoris adalah benda-benda yang dikenakan seseorang untuk mendukung penampilan berbusananya. Aksesoris hanyalah barang tambahan yang menjadi pelengkap dan pemanis penampilan orang yang memakainya.
hidup ini akan jadi sangat melelahkan dan sia-sia bila kita hanya menguras pikiran dan energi hanya untuk berdebat mengurus soal aksesoris saja dan mengabaikan orang yang memakai aksesoris itu. Maka kita harus pandai-pandai membedakan mana aksesorisnya dan siapa orang yang memakainya. Rumah yang indah hanya aksesoris. Apakah bahagia orang-orang yang mengisi rumah itu intinya. Pesta pernikahan hanya aksesoris. Apakah mempelai berdua saling mengasihi itu intinya. Harta dan kekayaan itu hanya aksesoris. Apakah pemiliknya bahagia itu intinya. Makanan di restoran mahal itu hanya aksesoris. Apakah sehat bergizi makanannya itu intinya. Kecantikan atau ketampanan itu hanya aksesoris. Apakah karakter dan kepribadian orangnya baik, itu intinya. Wajah manis, senyum manis, bicara manis, itu hanya aksesoris. Apakah orangnya bisa memenuhi janjinya, itu intinya. Jabatan itu hanya aksesoris. Apakah orangnya bisa bekerja, mengabdi, dan melayani, itu intinya. Pergi ke tempat ibadah, itu hanya aksesoris. Apakah dia melakukan ajaran agama, itu intinya. Saat ini, banyak orang yang mendewakan aksesoris dan menutup mata pada karakter busuk orang yang memakainya. Mari, silahkan dicermati. Pilih aksesoris atau utamakan memilih intinya. Oh, saudara-saudara, tulisan ini sungguh benar. Manusia itu suka membalikkan urutan. Aksesoris ditaruh di depan. Benda didahulukan dari manusia. Yang ditaruh di depan bukan intinya, bukan isinya, tetapi bungkusnya atau kulitnya atau aksesorisnya. Fasilitas pelengkap hidup mendahului hidup itu sendiri. Benda mendahului manusia. Itulah pasangan pertama yang harus kita perhatikan urutannya. Sekarang pasangan yang kedua, saudara-saudara, yang patut kita tempatkan pada urutan yang benar, yaitu hari ini dan hari esok. Hari ini dan hari esok. Hari ini ada di tempat pertama. Hari esok ada di tempat kedua. Dua-duanya sama-sama penting, tetapi urutannya jangan terbalik. Nah, dalam kenyataan,
akibat yang namanya kekhawatiran, manusia membuat urutannya terbalik. Tentu kita ini bukan harus mengabaikan hari esok. Tentu tidak, saudara-saudara. Kita tidak mengabaikan hari esok. Bahkan kita itu patut, kita itu pantas untuk memikirkan hari esok, mempersiapkan hari esok, merencanakan hari esok, bahkan memperjuangkan hari esok. Tetapi janganlah dengan cara mengorbankan hari ini. Jangan melakukan itu dengan cara mengorbankan the present, hari ini. Sebab bagaimana bisa ada hari esok kalau hari ini hancur? Bagaimana bisa ada future kalau present hancur? Dan penghancur untuk hari ini, itulah yang namanya anxiety, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan akan hari esok. Kecemasan yang berlebih-lebihan tentang hari esok. Begitu cemasnya sehingga tidak dapat menikmati berkat dan tidak dapat menggunakan kesempatan yang tersedia pada hari ini. Karena dihantui oleh kecemasan akan hari esok, hari ini pun terlewatkan momentumnya dan kesempatannya dan keindahannya. Begitu cemas akan tujuan yang mau dicapai, sampai terlewatkan untuk mensyukuri pemandangan-pemandangan di tengah jalan menuju ke tujuan itu. Bahkan begitu cemasnya manusia ini akan hari esok, sampai tidak sadar bahwa dirinya sedang membahayakan hari ini. Padahal jika hari ini lenyap, hari esok pun tak akan pernah ada untuk kita. Orang yang hidup untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup, dia bisa melupakan kesehatannya. Dia bekerja, hidup untuk bekerja, dia lupa merawat diri dan kesehatannya. Padahal, jika hari ini karena itu dia menjadi sakit, apalah artinya semuanya? Apalah artinya hari ini, dan juga apalah artinya hari esok? Itu yang tadi saya katakan, kita tidak boleh memperjuangkan hari esok dengan cara mengorbankan hari ini. Apapun urutannya harus benar. Hari ini itu di depan, dan hari esok itu mengikuti di belakang. Dua-dua penting. Dua-dua harus mendapat perhatian. Jangan sampai urutan itu terbalik, dan kemudian kita mengalami hal yang tidak kita harapkan. Janganlah karena kekhawatiran kita membebani hari ini dengan beban yang melampaui kekuatan hari ini. Itu yang Tuhan Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Jangan menghancurkan hari ini dengan beban hari esok yang kita taruh di hari ini, sehingga kita tidak sanggup lagi memikulnya. Penyair Amerika berdarah Libanon, Khalil Gibran, dia berkata begini, "Our anxiety does not come from thinking about future, but from wanting to control it." Kecemasan kita bukan datang karena kita memikirkan hari esok, tetapi karena keinginan kita untuk mengendalikan hari esok itu. Dan itu sungguh-sungguh salah. Problem kita dengan anxiety, kekhawatiran, itu bersumber dari keinginan kita untuk mengendalikan hari esok, mengendalikan kehidupan. Padahal yang memegang kendali atas kehidupan dan hari esok adalah Tuhan, bukan kita. Jangan membuat diri kita menjadi Tuhan atas kehidupan. Itulah pasangan yang kedua yang harus kita tempatkan pada urutan yang benar. Hari ini dan hari esok. Jangan sampai hidup kita dihancurkan karena kita salah menempatkan urutannya. Sekarang yang terakhir, pasangan yang ketiga. Dan yang terutama, yang urutannya sungguh tidak boleh dibalik, yaitu Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan dan berkat Tuhan. Dua-duanya kita butuhkan. Tetapi urutannya jangan sampai terbalik. Keduanya kita perlukan dalam hidup ini. Tapi sekali lagi, jangan sampai urutannya dibalik. Rezeki, materi, uang, harta, finance, sungguh penting untuk kita bisa menjalani kehidupan yang baik. Kita membutuhkannya. Kita harus mengupayakannya. Kita harus berusaha keras untuknya. Kita membutuhkan itu semua untuk kehidupan yang bisa fruitful, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang bisa menjadi berkat. Kita butuh berkat Tuhan. Tetapi apabila kita menempatkan berkat Tuhan di urutan yang terdepan, itu tidak akan mendatangkan berkat. Justru bencana. Sebab kita melepasnya dari sumbernya, yaitu sumber berkat Tuhan. Tuhan harus ada di urutan pertama. Tuhan harus lebih utama daripada berkat Tuhan. Sebab dari yang pertama itulah mengalir yang kedua. Dari yang pertama itulah muncul yang kedua. Dari Tuhan mengalirlah berkat Tuhan. Karena itu semua upaya kita, kerja kita, dan usaha kita untuk mendapat berkat Tuhan tidak boleh lepas dari Tuhan.
Tidak boleh melakukannya dengan jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh kita lakukan sampai kita merampas semua hak yang menjadi milik Tuhan. Tuhan tetap ada di depan. Berkat Tuhan. Apa artinya kita menempatkan Tuhan di depan berkat Tuhan? Tuhan Yesus menyebutnya dengan istilah percaya, trust. Percaya pada apa? Percaya pada pemeliharaan Tuhan. God's providence. Percaya pada God's providence. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak mengumpulkan bekal dan dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 26. Artinya, jikalau burung saja, burung yang saja yang tidak bekerja seperti manusia, tidak mengenal mengumpulkan bekal dalam lumbung seperti manusia, dan tidak kenal menabung dan berinvestasi seperti manusia. Burung saja dipelihara oleh Tuhan, oleh Bapa di surga, apalagi manusia, apalagi kita, manusia yang dilengkapi Tuhan dengan akal budi, dilengkapi dengan kreativitas, dilengkapi dengan kemampuan untuk mengolah, untuk menggali, untuk menanam modal dan berusaha ini dan itu. Kita dilengkapi dengan banyak kelebihan dibanding burung. Bahkan manusia bisa bekerja tidak sendiri, bisa bekerja sama dalam networking. Jauh melebihi burung. Kalau burung saja yang so simple dipelihara, apalagi manusia yang sudah dilengkapi dengan kemampuan yang banyak itu, bagaimana mungkin tidak diberkati dengan kehidupan? Itu maksud Tuhan Yesus. Ada orang berkata begini, saudara-saudara. Kita diperlengkapi Tuhan dengan dua sayap, kiri dan kanan. Dua sayap. Sayap yang pertama namanya grace, anugerah. Sayap yang pertama namanya grace, anugerah. Sayap yang kedua namanya effort, usaha. Sayap anugerah tidak pernah berhenti bekerja. Sayap anugerah itu bekerjanya 24/7, non-stop. Tuhan tidak pernah libur memberi kita anugerah. Sayap ini sayap yang non-stop bekerja. Tetapi jika kita mau terbang, kita harus mengimbangi sayap anugerah ini dengan sayap satunya, effort. Effort, usahamu sekeras mungkin. Jika engkau bekerja keras dengan sayap effort ini, mana mungkin kedua sayap itu tidak membawamu terbang. Begitu kata orang itu. Tuhan harus mendahului berkat Tuhan. Tuhan itu seperti lokomotif kereta api. Berkat Tuhan itu seperti gerbong-gerbong kereta api yang mengikuti di belakangnya. Jadi, tempatkanlah lokomotif di depan supaya kereta itu berjalan
dengan benar. Itu maksud Tuhan Yesus. Jangan terlampau dicemaskan oleh kekhawatiranmu, sebab itu tidak menambah satu hasta saja pada jalan hidupmu, kata Tuhan Yesus. Yang paling penting adalah jangan salah menempatkan urutannya. Kalau Tuhan itu memberkati bahkan makhluk yang paling sederhana, Tuhan akan memberkati orang yang bekerja keras, orang yang punya effort yang besar. Sebab dengan effort itu, dia akan membuat sayapnya juga bekerja sama dengan sayap anugerah dari Tuhan. Dan itu siap untuk membawanya tetap terbang. Saudara sekalian, jadi kesimpulan kita adalah dalam 3 pasang hal tadi, manusia dan benda, hari ini dan hari esok, Tuhan dan berkat Tuhan. Marilah kita selalu ingat untuk menempatkan yang lebih utama pada posisi yang pertama. First thing first.